Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semua. Manakala 7 pendekar sudah menjadi satu dalam satu ruang dan waktu, memberikan sebuah pencerahan, kajian menuju kebenaran. Tiada rasa dendam, iri, dengki, kebencian. Mereka sampaikan semata-mata demi keselarasan, demi kesetaraan hidup antar anak bangsa. 7 dewa nasab ini bersatu dalam rangka membenahi, meneruskan sejarah yang benar terkait dengan bagaimana awal berdirinya bangsa ini, penyebar agama Islam di bumi Nusantara ini yang notabene diprakarsai oleh para wali-wali songo dan dzurriyyahnya. Pelurusan sejarah itu bukan semata-mata untuk menghakimi atau untuk membenci suatu kaum atau golongan atau organisasi di negeri tercinta ini, tapi semata-mata demi untuk kebajikan dan kesetaraan hidup di kehidupan yang akan datang. Itu kenapa mereka menyuarakan sebuah kebenaran walaupun dirasa pahit dan banyak sekali hujatan-hujatan, makian, cacian, dan justru pengusiran daripada para muhibin yang tentunya kontra dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kita simak bagaimana penuturan para dewa nasab ini dalam satu ruang dan waktu. Segala hilaf mohon maafkan dari agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu filolog dunia yang jenius menurut saya, dan yang lain-lain ini semua saya kira teman-teman sudah kenal, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menegaskan bahwa masalah pemalsuan nasab yang dilakukan oleh para habib Mbak Alawi keturunan ini dan Yaman ini adalah masalah bangsa kita, masalah masa depan negara kita, dan bahwa terbukti berulang kali sudah kita sampaikan bahwa Habib Mbak Alawi itu menurut kajian ilmu nasab, kitab-kitab nasab itu secara mutlak terbukti bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Menurut kajian sejarah juga demikian. Menurut kajian apalagi DNA itu jelas-jelas bahwa para Habib Pak Alawi ini berhaplogrup G, yang artinya itu adalah DNA dari Yahudi Kaukasia atau Yahudi Askenazi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dan terbukti sepanjang sejarah pembawa DNA ini di mana-mana itu membuat persoalan besar, termasuk sekarang yang bagi yaitu di Palestina, yang menguasai Palestina, yang memerintah Israel itu, negara Israel itu yang menjajah Palestina itu berapa ini pasal Yahudi yang dari dua, mereka sekarang adanya ada pada kelompok para Habib Pak Alawi yang keturunan dari imigran Yaman yang secaranya juga didatangkan atau datang ke Indonesia sebagai imigran didatangkan oleh pemerintah penjajahan Belanda. Itu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Dan gerakan-gerakan mereka terakhir-terakhir ini yang ketahuan adalah bagaimana mereka secara masif terstruktur dan terencana mulai membaca makam-makam leluhur kita, leluhur putra-putri bangsa Nusantara, yang itu nanti akan merusak fakta sejarah yang dialami oleh bangsa Nusantara. Dan ini amat sangat berbahaya bagi eksistensi
NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu jangan anggap ini hanya persoalan nyawa Islam, bukan. Ini adalah persoalan bangsa kita. Ini adalah persoalan semua putra-putri bangsa Nusantara. Rincian dan penjelasannya secara lebih akademis nanti akan diterangkan sahabat-sahabat saya yang semuanya saya kagumi, yang jenius semuanya. Mulai dari yang dari Aceh sampai yang paling timur, Pakai paling timur, kineranya agak timur, agak barat, Surabaya. Kemudian dari Banten tentu saja. Ini adalah yang duduk di sini semua ini adalah sebagian dari sahabat-sahabat seperjuangan saya di dalam mewujudkan kubulwatan minal iman kepada NKRI. Sahabat-sahabat yang punya akhirah adalah sahabat saya. Gitu. Belum ada sponsor ya? Aku tadi sama Kang Iman kemarin nanti ada acara provokasi. Dan ini sekali lagi tidak ada kaitannya dengan pilpres, tidak ada kaitannya dengan pemilu, tidak ada kaitannya. Teman-teman mau ngobrol siapapun silakan, yang jelas harus dinikahi dulu. Kalau tidak boleh zina. Itu aja supaya tidak terlalu berpanjang-panjang. Banyak keliru, banyak salah. Dan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Nanakan Ali yang amat sangat saya kagumi kejeniusannya, dan selama ini saya ikuti terus konten-konten beliau di YouTube. Dan juga terima kasih pada semua teman-teman yang terlibat di sini. Atawet ini menurut saya sebuah kelompok persaudaraan yang patut ditiru, patut diteladani. Bagaimana etos perjuangannya, idealismenya di dalam rangka bersama-sama menjaga bangsa dan negara kita. Saking semangat itu ya. Tadi di beda menanti iman, nanti terkata-kata saya kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Di hadapan kami dengan semua orang-orang yang mulia, di samping kiri kanan saya orang-orang yang sangat mulia, di tempat yang mulia, tempat di mana tauhid ditegakkan, mu'alaf dilayani biasa at-tauhid sini. Semoga menjadi tonggak berdirinya kembali NKRI alam Nusantara. Mulai dari malam hari ini, bahkan malam-malam yang lalu, untuk yang akan datang, hari malam terus berganti. Semoga umat Islam yang ada di Indonesia ini semakin sadar, menyadari akan pola tipu daya kaum Alawi. Siapa kaum Alawi itu? Kaum yang mengaku sebagai kuliah, Nabi, orang Nabi, ahli berarti, tetapi tidak ada data yang benar-benar bisa diakui oleh nasabah mutaqaddimin dan nasabah mutaakhir yang berakal sehat sampai saat ini. Di antaranya adalah beliau Haji Imaduddin Usman Al-Bandani. Saya secara pribadi tidak mendukung beliau, tetapi mendukung penelitian dan keilmuan sekaligus kebenaran yang beliau sampaikan. Jadi objektif saya tidak ada di mana. Tetapi karena beliau adalah orang yang benar, Musra orang yang benar, Musra orang yang benar, saya merupakan orang yang sangat benar. Terus bagi orang yang benar, bahkan Prof. Dr. ahli orang yang Islam, tetapi umat Muslim itu wajib untuk mendukung kebenaran ini. Jika kita bersatu
untuk menyampaikan kebenaran, maka kebatilan akan mundur. Tetapi kalau kita diam, maka kebatilan akan maju, kita yang mundur. Kebatilan diulang-ulang, dipropagandakan secara terus-menerus masif, maka akan dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Contohnya apa? Selama ini 90% umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdlatul, masih terbuai dengan mimpi-mimpi dikasih harapan palsu oleh para nabi para nabi. Ini buktinya. Oleh sebab itu, kami menuntut kepada saudara-saudara kami semua secara masif juga nanti untuk kita berdoa pesantren untuk menyadarkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang berjaga dan ada di Indonesia ini. Bukan untuk membenci, mengusulkan, tapi tidak menyadarkan, kembalikan ajaran Islam yang sebenarnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil alamin. Karena Islam di Indonesia ini sudah dimanipulasi, dimonopoli oleh mereka. Mohon maaf, ini agak keras, tapi harus santun. Harus santun. Hadis sudah berubah. Artinya bahkan mengambil hadis yang mau abad 4 sampai 9 tidak pernah ditemukan keabsahan silsilah nasab Alawi. Terus masih ada yang kepercayaan atas dasar apa? Atas dasar tentang nasab terakhir. Ya maksudnya kita kembali ke awal. Kita pergi kitab nasab yang lebih primer dan sekunder yang lebih primer. Nanti pasti kita akan dituduh itu seni Wahabi, seni Syi'i, pasti begitu. Pasti kita akan dipojokkan, disudutkan, mengikuti saya bukan Rasul Bani, saya kaukan mana kita yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Alawi. Ada banyak. Kita harus berbuka-buka sekarang terbuka jaringannya seluruh dunia. Tidak hanya ulama Syiah saja, ulama Salafi saja, tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun ada yang membatalkan nasab Alawi. Kita bersatu sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah bisa jadi pengumuman untuk masyarakat Indonesia, khususnya para santri jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua di seluruh Indonesia. Pengumuman semuanya, ayo kita lumpurkan keyakinan kita, meyakini bahwa Alawi para nabi atau nabi di Indonesia ini bahkan seluruh dunia, ya itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW secara sahih, sah dan meyakinkan. Kita mulai mundur, ayo kurangi 80%, bertahap 70%, 50%, lalu 20%. Lalu lama-lama tinggalkan anggap saja mereka sebagai ulama warahatul anbiya. Ini kan bagian ini yang adil ya. Mereka tidak harus sebagai ulama asalkan satu. Jangan sampai mereka menganggap mengaku sebagai guru yang tak bisa sekarang Nabi. Kalau masih kayak itu wajib kita tangkap, kita proses pengadilan. Dan saya sudah siap setelah tugas nanti seandainya ini diangkat ke muka pengadilan, ya, proses hukum saya siap untuk berdarah 10 tahun sesuai dengan informasi yang pernah saya alami. Jika saya salah, ya, tapi sebenarnya jika mereka yang salah harus suruhkan 100% salah kami. Sampai yang belum layu itu harus didoktrin, ya. Mulai dari usia 4 bulan waktu mau mengani dikasih hukum sebenarnya dalam kandungan harus didoktrin semua. Kamu bukan keturunan Nabi, kamu harus begitu. Karena masalah tidak boleh dari situ. Mungkin kayak orang Israel, sebenarnya itu sudah dididik dari kandungan. Saudara itu menganggap bahwa lain dari kita ini semua adalah kasta rendah semua. Sama sekali tidak pernah seperti itu. Yang paling mulia saya yang berkenan Nabi, yang dia kamu siapa, kamu akwal, ya, kamu jelas. Inilah yang kita perjuangkan. Beliau yang mulia ini perjuangan ini bukan demi untuk lulus, bukan untuk harkat dan martabat bangsa,
demi mengembalikan status tiadanya kasta di Indonesia. Dan ini cocok dipahami oleh seluruh mu'alaf yang ada, termasuk yang ada di keluarga besar yang ada pembina mu'alaf atau bahwa kita umat Islam ini sebenarnya tidak eker-ekeran gegeran bertengkar merebut balon yang tidak ada dagingnya, tetapi meluruskan. Kayaknya lebih besar daripada terorisme, radikalisme. Bahkan bisa juga lebih banyak dengan corona. Kalau corona cuma 3 tahun, 4 tahun selesai, ini bisa sampai 100, 200, 300 tahun yang akan datang jika tidak kita tekan mulai dari sekarang. Terus ini penyakit yang sangat-sangat ganas, menular, parah akibatnya diberita oleh umat yang ada di Nusantara. Di bagi Jawa ini kalau sama bergerak untuk meluruskan, karena yang punya data pustaka dari kita ini. Saya yakin ulama-ulama pondok pesantren Salafiyah dan Falafiyah 90% data yang dimiliki kitab nasab. Saya yakin. Nanti kalau ada yang beli pengumuman ke Pak Yai Sabudi dari Bangladesh dulu, sektor monggo. Tapi saya yakin sekelas Gus Najib, sekelas Buya ya, sekelas Gus Idrosati hanya memiliki kitab nasab abad 9, 10, 11, 12, mentok 14, 15 kali. Bahkan secara terus-menerus masih maka akan dianggap sebagai sebuah. Contohnya apa? Selama ini 90% umat Islam Indonesia, khususnya warga haji, masih terbuai dengan mimpi-mimpi dikasih harapan palsu oleh para nabi para nabi. Ini buktinya. Oleh sebab itu, kami menuntut kepada saudara-saudara kami semua secara masif juga nanti untuk kita berbuat pesantren untuk menyadarkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang berjaga dan ada di Indonesia ini. Bukan untuk membenci, mengusulkan, tapi tidak menyadarkan, kembalikan ajaran Islam yang sebenarnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil alamin. Karena Islam Indonesia ini sudah dimanipulasi, dimonopoli oleh mereka. Maaf, ini agak keras, tapi harus santun. Harus santun. Hadis sudah berubah. Artinya bahkan mengambil hadis yang mau abad 4 sampai 9 tidak pernah ditemukan keabsahan silsilah nasab alawi. Terus masih ada yang kepercayaan atas dasar apa? Atas dasar kita nasab ta'akhir. Ya maksudnya kita kembalikan Allah. Kita pergi kitab nasab yang lebih primer dan sekunder yang lebih primer. Nanti pasti kita akan dituduh itu seni wahabi, seni syi'i, pasti begitu. Pasti kita akan dipojokkan, disudutkan mengikuti Syekh Abu Bakar As-Subhani, saya tahukan mana kita yang berhubungan Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab alawi. Ada banyak. Kita harus berbuka pada sekarang terbuka jaringan seluruh dunia. Tidak hanya ulama Syiah saja, ulama Salafiyah saja, tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun ada yang membatalkan nasab alawi. Kita tersambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah bisa jadi pengumuman untuk masyarakat Indonesia, khususnya para santri jamaah, ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua di seluruh Indonesia. Pengumuman semuanya, ayo kita urutkan keyakinan kita. Meyakini bahwa terlalu para nabi atau nabi di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, ya itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW secara sahih, sah dan meyakinkan. Kita mulai mundur, ayo kurangi 80%, bertahap 70%, 50%, lalu 20%. Lalu lama-lama tidak akan anggap saja mereka sebagai ulama warahatul anbiya. Ini kan bagian ini yang adil ya. Mereka kita harus sebagai ulama asalkan satu, jangan sampai mereka menganggap mengaku sebagai guru yang Nabi sekarang Nabi.
Kalau masih kayak itu wajib kita tangkap, kita proses ke pengadilan. Dan saya sudah siap setelah tugas nanti seandainya ini diangkat ke muka pengadilan, ya, proses hukum saya siap untuk negara 10 tahun sesuai dengan somasi yang pernah diketahui. Jika saya salah, ya. Tapi sebaliknya jika mereka yang salah harus suruhkan 100% sampai yang belum lahir itu harus didoktrin, ya. Mulai dari usia 4 bulan waktu mau berani dikasih turun istilahnya dalam kandungan harus didoktrin semua, kamu bukan keponakan Nabi, kamu harus didoktrin. Karena masalah tidak boleh dari situ, mungkin kayak orang Israel sebelum lahir itu sudah dididik dari kandungan. Ya, sahabat itu menganggap bahwa saya dari kita ini semua adalah kasta rendah semua, sama sekali tidak pernah seperti itu. Yang paling mulia saya yang berkenan Nabi, yang dia kamu siapa, kamu akwal, ya, kamu jelas. Inilah yang kita perjuangkan. Yang mulia ini perjuangan ini bukan demi untuk lulus, bukan untuk harkat dan martabat bangsa, demi mengembalikan status tiada kasta di Indonesia. Dan ini cocok dipahami oleh seluruh mu'alaf yang ada, termasuk yang ada di kelompok saya yang mengira mu'alaf atau bahwa kita umat Islam ini sebenarnya tidak eker-ekeran gaya-gaya bertengkar merebut balon yang tidak ada dagingnya, tetapi meluruskan, karena ini bahayanya lebih besar daripada terorisme, radikalisme. Bahkan bisa juga lebih bahaya dengan corona. Kalau corona cuma 3 tahun, 4 tahun selesai, ini bisa sampai 100, 200, 300 tahun yang akan datang jika tidak kita tekan mulai dari sekarang. Terus ini penyakit yang sangat-sangat ganas, menular, parah akibatnya diberita oleh umat yang ada di Nusantara. Di bagi Jawa Bali Songo bergerak untuk meluruskan, karena yang punya data pustaka dari kita ini. Saya yakin ulama-ulama pondok pesantren Salafiyah dan Falafiyah 90% data yang dimiliki kitab nasab. Saya yakin. Nanti kalau ada yang membeli pengumuman ke Pak Yai Sabudi dari Bangladesh dulu, dan sektor monggo. Tapi saya yakin sekelas Gus Najib, sekelas Buya ya, sekelas Gus Ido Santri hanya memiliki kitab nasab abad 9, 10, 11, 12, mentok 14, 15 sekarang ini. Jadi mereka modal sah, nasab alam itu sah. Dan baru-baru ini saya sudah menemukan manuskrip kitab Fathul Rahimur Rahman yang mengatakan bahwa makrah makan Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu sebenarnya palsu, karena 544 tahun belum dideteksi antara ada di atas sekitar 100 kilo, ya, atau 50 meter bukit agak tinggi di situ yang sekarang dibangun menjadi makam atau makam Syekh Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau An-Nafat Al-Abah itu. Sebenarnya itu tidak ada, hanya berdasarkan isyarat bil kasfi dengan ronsen, dan ilmu ronsen akan betul sampai sekarang. Ini kan ada sampai sekarang. Nah, Imam Ahmad Al-Abah ditemukan makamnya itu juga berdasarkan ilmu ronsen, dan buktinya sampai keturunannya di Indonesia Nusantara mencari makam-makam tua juga dengan ilmu ronsen dialihkan ke Lambda Alawi, kebanyakan pindahnya Al-Ibus, Asegab, dan lain-lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya ulangi lagi pengumuman seluruh rakyat Indonesia, baik muslim dan non-muslim, ayo bangkit, sadarlah kalian, tanyo dengan semua sudah terkenal tentang master ilmu hipnotis, hipnoterapi, level master, bukan level basic, advance, bukan master. Jadi apa yang mereka ucapkan itu penuh dengan sihir. Inna minal bayani sihir,
yang sikir kalian, sadar kalian, bangunlah kalian, bangun, mulai dari sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.